Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Dimana ini anak-anak tidak asing lagi ya, karena SD kalian sudah pernah mendapatkannya. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari kali ini yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan nanti anak-anak dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y dalam koordinat kartesius, serta dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan A, B. Nah, sekarang perhatikan. Gambar di samping adalah Dena dengan koordinat kartesius. Nah, di situ ada rumah Abel, ada sekolah, ada rumah Atar, ada kantor desa, puskesmas. Nah, saya yakin anak-anak pasti ingat kembali ya, bahwa dalam koordinat kartesius itu ada apa saja. Ada garis yang tegak, ada garis yang mendatar. Nah, kantor desa di situ ada di tengah-tengah perpotongan di antara kedua garis itu. Nah, ya, perhatikan. Nanti setelah ini, tahukah kalian bagaimana cara menentukan posisi sekolahmu hanya dengan gambar tersebut? Ya, pasti tahu ya. Rumah Abel ke sekolah kira-kira berapakah jaraknya? Berapakah X, Y? Nah, jika belum, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk peta konsep kali ini, sistem koordinat itu kalian harus paham betul tentang posisi titik. Ya, di mana kita tahu bahwa sistem koordinat itu ada 3 titik penting, yaitu titik asal 0,0, kemudian sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang tegak. Jadi kalau sumbu X kadang-kadang kalian menyebutnya itu sebagai garis yang horizontal ya, sumbu Y yang vertikal. Nah, sekarang perhatikan, sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Nah, untuk sistem koordinat kartesius terdapat 2 garis berpotongan tegak lurus, yaitu tadi yang saya sebutkan. Kalau yang mendatar itu disebut sumbu X dan yang tegak disebut sebagai sumbu Y. Dalam mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat kartesius, format yang dipakai selalu X, Y. Ingat, jangan sampai terbalik. X, Y ya. Urutannya tidak dibalik-balik. Di mana X juga disebut sebagai absis dan Y disebut sebagai ordinat. Nah, kita lihat sekarang mengenal kuadran. Ada 4 kuadran yang selama ini kalian juga pasti tahu dalam sistem koordinat kartesius, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk kuadran 1 di situ adalah sebelah kanan garis X dan sebelah atas garis Y, di mana di situ nilainya sama-sama positif, sehingga pada kuadran 1 itu positif dan koma positif, X-Y-nya sama-sama positif. Kemudian untuk kuadran 2 ada di sebelah kiri. Untuk yang garis X-nya ada di sebelah kiri sehingga nilainya negatif. Jadi kuadran 2 negatif, positif. Dan kuadran 3 karena ada di sebelah bawah kiri maka nilainya sama-sama negatif. Kemudian kuadran 4 positif, negatif. Nah, di sebelahnya itu ada beberapa ada beberapa titik yang diberikan contoh. Di situ ada titik H, ini kuadran 1, nilainya berapa? 2,3. Di sini ada titik B, berada pada kuadran 2, nilainya negatif 3,4. Kemudian di bawahnya lagi ini ada kuadran 3. Kuadran 3, titik D nilainya adalah negatif 4, negatif 3. Dan di
titik F ini adalah kuadran 4, nilainya adalah 2, negatif 3. Nah, sekarang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana cara menentukan berapakah titik A, berapakah titik B, berapakah titik C? Saya yakin kalian juga sudah memahaminya. Nah, untuk titik A, berapa koma berapa? Di sini X-nya menunjukkan angka 2 dan di sini adalah Y-nya angka 6, sehingga titik A koordinat sumbunya adalah 2,6. Titik B berapa? 5,5. Berapa titik C? Negatif 4,3. Berapa F? Negatif 5, negatif 6. Dan seterusnya, ini bisa kalian cari masing-masing titik ini ya. Nah, baiklah, ini ada sedikit latihan. Koordinat yang benar titik A terhadap 0,0 berikut adalah. Nah, ini soalnya bisa berubah seperti ini ya. Ini titik A. Berapakah titik A ini? Kita lihat sejauh 4 sejajar sumbu Y, karena di bawah ke bawah maka nilainya menjadi negatif 4 ya. Kemudian sejauh 3 sejajar sumbu X, karena ke kanan maka nilainya positif, sehingga jawabannya adalah 3, negatif 4. Ini ya. Nah, berikutnya sungai ini melewati koordinat berikut kecuali, ini contoh yang kedua. Sebelum muncul titiknya, coba kita cek dari pilihan ini yang ada 1,1 mana 1,1? Oh, ternyata dilalui. 4, negatif 3. 4, 1, 2, 3. 4, negatif 3. Oh, ternyata dilalui juga. Negatif 2,6. Kita cek negatif 2,6. Ternyata dilalui, dan yang tidak dilalui adalah berapa? Yang tidak dilalui 4,3. Oke. Sekarang cara menghitung jarak suatu titik terhadap titik yang lain. Nah, ini masih saya pakai menggunakan yang tadi ya gambarnya. Cara menghitung jarak suatu titik terhadap titik yang lain. Posisi koordinat titik B terhadap titik A pada gambar di bawah ini adalah posisi titik B terhadap A. Kita lihat bahwa sejauh 3 sejajar sumbu X, karena ke kanan maka positif, dan ke bawah sejauh 5 sejajar sumbu Y maka nilainya negatif, sehingga jarak titik B terhadap A adalah 3, negatif 5. Bisa dipahami ya? Ini materi yang saya pikir mudah ya ini. Berikutnya, kedudukan dua garis pada sistem koordinat kartesius itu ada beberapa ya, dibagi menjadi dua garis yang saling sejajar, kemudian tegak lurus dan berpotongan. Ini A dan B ya. A dan B ini contoh gambar A dan contoh gambar B, ini adalah dua garis yang sejajar. Cuman ini dia sejajar dengan sumbu X ya. Kalau ini dua garis ini sejajar, tetapi dia berpotongan dengan sumbu X maupun sumbu Y. Kemudian C. C ini adalah garis yang tegak lurus. Garis tegak lurus terhadap apa? Tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak dan lurus. Keduanya tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian yang D ini adalah berpotongan. Nah, sekarang perhatikan. Dalam koordinat kartesius biasanya itu soalnya juga berupa bangun datar. Kadang-kadang menentukan titiknya, kemudian ada satu titik yang belum diketahui, maka kalian akan mencari titik tersebut. Bisa juga mencari luas bangun tersebut ataupun keliling bangun tersebut. Ini saya ambil satu contoh. Di sini tentukan luas bangun di samping. Ya, kita tahu ini adalah bangun trapesium, di mana luas rumus trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, di sini ya, di sini anak-anak perhatikan. Nah, ini untuk jumlah sisi sejajarnya kita hitung ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sisi yang bawah adalah 8.
Kemudian sisi sejajar. Yang satunya kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sisi satunya adalah 5. Jadi setengah, luasnya setengah dikali 8 ditambah 5 kali tinggi. Berapakah tingginya? Tingginya bisa dihitung ini ataupun sisi yang ini ya. Kita coba hitung yang sisi ini saja. Kita hitung tingginya 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya adalah 5, sehingga bisa dituliskan setengah kali 8 ditambah 5 dikali 5 ya. Sehingga setengah kali 65 maka jawabannya adalah 32,51. Nah, ini silahkan ada 3 soal untuk kalian tulis di buku tulis dan dikerjakan. 3 soal ini sangat mudah dan kalian pasti bisa. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian semuanya semakin cinta dengan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.